seperti yang telah kita di flyer mengatakan bahwa berhubungan dengan pencurahan Roh Kudus beberapa hari yang lalu, maka kami akan menjelaskan bagaimana itu pencurahan Roh Kudus, ya. Jadi kita di sini sudah lihat PowerPoint yang pertama, temanya pencurahan Roh Kudus, ya. Hari Pantekosta adalah hari raya yang penting, karena hari Pantekosta adalah hari lahirnya gereja Tuhan di bumi ini. Dan sejarah mencatat dalam Alkitab bahwa pada hari Pantekosta 2000 tahun yang lalu terjadi suatu peristiwa yang luar biasa, yaitu Roh Kudus mencurahkan kuasa dan urapannya kepada 120 orang yang setia menanti janji Bapa yang harus digenapi. Mereka dengan tekun sehati berdoa bersama di lantai atas di sebuah rumah di Yerusalem. PowerPoint kedua itu dikatakan Pentakosta, Hemera itu bahasa Yunaninya, artinya itu hari yang ke-50. Pentakosta, hari Pentakosta untuk orang Yahudi adalah hari raya panen besar, dengan bahasa mereka dikatakan Shavuot, ya, untuk mengenang panen pertama ketika mereka masuk tanah Kanaan. Mereka mempersembahkan semuanya kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Dan hari raya ini dirayakan setiap tahun, ya. Bagi kami umat Kristen, hari Pentakosta adalah hari yang ke-50, itu dihitung setelah kebangkitan Kristus. Dan 10 hari setelah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itulah hari pencurahan Roh Kudus, ya. Dan di flyer ketiga kita melihat di situ tertulis Roh Kudus bukan hanya kuasa, melainkan salah satu pribadi Allah Tritunggal. Kuasanya dicurahkan pada hari Pentakosta, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ya. Jadi oleh sebab itu, mulai dari hari Pentakosta sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah zaman Roh Kudus yang bekerja di bumi ini, ya. Dan banyak orang Kristen pada umumnya hanya minta kuasa Roh Kudus tanpa mengerti arti bahwa pribadi Roh Kudus itulah yang sangat-sangat penting. Pada saat seseorang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, yaitu bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka pada saat itulah Roh Kudus mendiami hidupnya. Itu namanya dibaptis ke dalam kehidupan yang baru. Satu kehidupan di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus mengembuskan Roh Kudus kepada para murid, Tuhan Yesus juga berpesan supaya mereka harus menantikan janji Bapa digenapi. Jadi di PowerPoint ini dikatakan apa janji Bapa itu? Ya. Tentu kalau kita membaca Yoel 2 ayat 28 dan 29, ya. Di situ dikatakan kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 29, juga ke atas hamba-hamba laki dan perempuan-perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari itu. Wah, luar biasa bukan? Nah,
itu adalah janji daripada Bapa, ya. Pada waktu janji Bapa digenapi, kita mengalami baptisan Roh Kudus. Artinya tenggelam dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita membutuhkan pengurapan Roh Kudus karena hidup kita ini terselap dengan berbagai macam pergumulan di dalam dunia ini. Itu sebabnya kita selalu membutuhkan pengurapan yang baru, ya. Jadi di sini kita harus menyadari kita memang sudah dapat pengurapan pada waktu kita menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Tapi di sini dikatakan kita selalu membutuhkan pengurapan yang baru. Ya. Jadi bertepatan dengan hari raya panen itu, ya, justru Tuhan mencurahkan Roh Kudus, yaitu ketika Roh Tuhan turun ke bumi ini. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api di atas kepala 120 murid yang sedang bertekun, berdoa, dan bersehati menantikan janji Bapa selama 10 hari itu. Sekarang kita lihat di PowerPoint 5, di situ dikatakan Kisah Rasul 1 ayat 14, ya. Kita baca, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Di mana ada kesehatian, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat seperti yang dikatakan di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, ya. Di situ dikatakan, kita bisa baca juga nyanyian Syarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Ayat 2, seperti minyak yang baik ke atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di sini benar-benar Tuhan tekankan, jika ada kesehatian dalam keluarga, dalam komsel itu kelompok sel, dalam gereja atau kehidupan bermasyarakat, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya, ya. Lalu di PowerPoint 6, di sini juga dikatakan dalam firman Tuhan, kita baca juga sama-sama Kisah Rasul 2 ayat 1 dan 6. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Seandainya ibu-ibu, kalau kita berada di sana, tentu kita pun sama bingungnya ya. Tapi puji Tuhan, kita setelah menjadi anak-anak Yesus, anak-anaknya, kita membaca firman-Nya, kita mengetahui hal ini, ya. Dan diperjelas, bahkan diperjelas bagi kita apa itu arti kejadian ini, ya. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan, maka tampaklah lidah-lidah api yang melambangkan kuasa Roh Kudus. Dan di situ dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus.
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa roh yang diberikan khusus oleh Tuhan kepada murid adalah bahasa yang dapat dimengerti oleh orang banyak, sesuai dengan suku dan bangsa mereka yang pada waktu itu tinggal di Yerusalem. Jadi di sini bahasa roh itu adalah tanda dari baptisan Roh Kudus. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Karena tujuan kita mengalami baptisan Roh Kudus adalah menerima kuasa untuk bersaksi dan memberitakan Injil, menyatakan kasih karunia Tuhan, dan menjadi berkat kemanapun kita pergi. Nah, itulah maksud rencana daripada Tuhan agar kita tidak diam. Kalau kita sudah menerima baptisan Roh Kudus, kita harus membuat sesuatu. Sebentar nanti akan lebih jelas lagi apa maksud dari baptisan Roh Kudus ini. Dan sekarang PowerPoint 7, di situ kita akan baca Kisah Para Rasul 2 ayat 7 sampai 11 ya. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, dan Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ibu-ibu, sungguh luar biasa bukan Tuhan kita? Tapi Tuhan kita mempunyai rencana yang indah. Murid-murid yang tidak pernah sekolah, yang tidak tahu bahasa Mesir atau Partia atau Media, tapi saat itu dengan kuasa Roh Kudus mereka bisa bercakap-cakap. Sehingga orang-orang dari negara-negara asing ini, pendatang-pendatang dari yang tinggal di Yerusalem ini, mereka bisa mengerti apa kata Roh Kudus kepada mereka secara pribadi. Inilah hal yang saya waktu persiapan kemarin betapa luar biasanya Tuhan kita. Bahkan saya pikir, kalau saya berada di satu tempat sama seperti ini, saya kepingin juga bisa bahasa Israel. Walaupun saya tidak bisa bahasa Israel, tapi kalau Roh Kudus hadir, saya tuh kepingin bahasa Israel itu bisa saya ucapkan. Jadi, melalui baptisan Roh Kudus, para murid dapat berkata-kata dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh orang banyak, yang berasal dari berbagai suku bangsa. Ketika sedang berbahasa roh, para murid sedang berkata-kata dan menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tanpa mereka sadari, mereka sudah secara langsung saat itu penginjilan terjadi. Luar biasa bukan? Jadi ada karunia bahasa roh, ada bahasa roh sebagai tanda baptisan Roh Kudus. Tujuannya kita mengalami baptisan Roh Kudus. Bukan hanya untuk mengalami bahasa roh. Itu hanya sebagai tanda bahwa kita dilawat oleh Tuhan. Namun tujuannya bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk menjadi berkat bagi orang lain, yaitu menjadi saksi Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, kita sudah tahu ini ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria
dan sampai ke ujung bumi. Ini satu perintah juga bagi Tuhan. Ya, jadi kita simak kembali Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya. Kemudian ada sedikit penjelasan bahwa bahasa roh diberikan untuk hubungan kita dengan Bapa di sorga dalam doa dan penyembahan. Jika bahasa roh merupakan karunia atau ada penafsirannya, ya, maka hal itu untuk bernubuat dan membangun iman jemaat. Akibat dari baptisan dan kepenuhan Roh Kudus, para murid menjadi orang yang berani dalam memberitakan Injil. Dan hal itu menjadi kenyataan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus menjelang hari kenaikannya ke surga. Seperti yang sudah saya bacakan tadi di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, sekarang kita melihat bukti dari baptisan Roh Kudus. Apa itu buktinya? Berani bersaksi. Itu buktinya, ya. Karena kita sudah menerima kuasa dari Roh Kudus, ya. Jadi baptisan Roh Kudus membuat kita berani bersaksi dan menyatakan diri kita kepada orang lain bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, pengikut Kristus. Bersaksi itu bukan hanya berkata-kata saja, tapi juga harus nampak dari kehidupan kita. Ya. Dan baptisan Roh Kudus juga memberikan kita kuasa untuk menang atas dosa. Kuasa untuk menyalibkan kedagingan. Kuasa untuk mengusir iblis dan roh-roh jahat. Roh, jiwa, dan tubuh kita harus dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus tidak meniadakan tanggung jawab kita untuk terus bertindak dan berjuang. Karena kuasa Roh Kudus akan nyata ketika kita bertindak. Sebaliknya, jika kita tidak bertindak, sekalipun kita sudah dipenuhi Roh Kudus, tidak akan terjadi apa-apa. Jadi, ini kuncinya. Kalau kita sudah kepenuhan Roh Kudus, ya, kita harus melangkah. Jangan diam-diam aja. Ya, ini yang saya tekankan. Kita harus benar-benar sadar kalau kita mempunyai Roh Kudus, kita harus mempunyai satu keberanian, ya. Seperti Daud diurapi menjadi raja, ya. Namun pengurapan Tuhan nyata ketika dia bertindak untuk melawan Goliat. Kita dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus supaya kita menang atas tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, khususnya sebagai saksi Kristus. Ini yang Tuhan minta, menjadi saksi Kristus. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke PowerPoint 8. Di situ ditulis Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 21. Kita baca ya. Ayat 14. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua
akan mendapat mimpi. Juga kata hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah. Di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 20, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, kembali lagi Yoel, firman dari Yoel kita baca kembali ya. Jadi sini kita bisa mendengarnya kembali dan lebih mengerti lagi rencana Tuhan ya untuk kita ke depannya. Lalu PowerPoint 9 kita lanjut dengan Kisah Rasul 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat itu. Terus terang saya salut dengan Petrus. Kalau melihat cerita latar belakang Petrus saat waktu Tuhan Yesus mau disalibkan. Tapi di situ akhirnya dia benar-benar bertobat dan dia melihat bahwa Yesus itu Mesias. Ya. Dan Petrus yang diurapi oleh Roh Kudus saat itu dengan berani berdiri dan tampil untuk berkhotbah di depan ribuan orang. Diperkirakan 3.000 orang ya. Pada waktu Petrus berkhotbah, orang banyak yang mendengar dan menerima perkataannya, bertobat dan memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dari 11 orang jadi 3.000 jiwa ya ibu-ibu. Luar biasa bukan? Inilah yang dinamakan penuaian jiwa, yang Tuhan artikan sebagai hari panen raya pada hari Pantekosta. Sejak peristiwa itu, gereja-gereja mula-mula ya, mulai berdiri, dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Luar biasa bukan? Dibaptis dengan Roh Kudus artinya hidup kita sepenuhnya diliputi oleh Roh Kudus. Dipenuhi dan ditenggelamkan dalam Roh Kudus. Sebagaimana dibaptis dengan air. Dengan kata lain, bapto ya bahasa. Artinya dicelup atau ditenggelamkan. Dipenuhi oleh Roh Kudus sama halnya dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Dalam bagian penutup dari doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mendeklarasikan bahwa Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menyatakan ada 3 aspek kekuatan Allah yang saling terkait, yang tidak terpisahkan satu dengan lain. Ketiganya adalah milik Bapa dan juga kita anak-anaknya. Ketiganya adalah boleh dinamakannya supranatural. Kerajaan adalah pemerintahan Allah. Itulah pemerintahan surga. Kuasa adalah otoritas dan kemampuan Allah yang tanpa batas. Itulah otoritas dan kemampuan surga.
Dan kemuliaan adalah manifestasi dari hadirat Allah atau kehadiran Allah. Itulah yang dinamakan atmosfer surga. Untuk masuk dalam kemuliaan Allah atau hadirat Allah, maka langkah pertama manusia dituntut harus bertobat. Jika kita rindukan Roh Kudus memenuhi kita, maka kita harus bertobat. Karena dalam kemuliaan Allah, kemuliaan kita bisa diartikan kekayaan, kepandaian, harta, gelar kita sebagai manusia. Itu tidak ada apa-apa jika dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan. Jadi kita harus bertobat kembali. Dari apa bertobat kembali? Semua kesombongan dan harga diri, bertobat. Harus ada pembaruan kembali. Maka akan terjadi kesembuhan luka batin, kesembuhan tubuh, pemulihan, kelepasan dari kuasa dosa, kutuk, serta kuasa-kuasa iblis dan roh-roh jahat. Kita dibebaskan kalau kita bertobat. Ya, ini sebetulnya ada satu juga yang ingin saya sampaikan, tapi nanti terlalu panjang, biar nanti lain kali kita bicarakan hal ini. Ini penting sekali nih. Jadi yang saat ini yang jelas kita harus bertobat, ya. Jadi di mana ada hadirat Tuhan, di sana ada pewahyuan, ada kepekaan akan suara Roh Kudus. Tuhan akan memberikan kekuatan supaya roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan, bersaksi dan memenangkan jiwa untuk Tuhan. Ini yang harus kita pegang, ya. Ini yang Tuhan inginkan. Kita harus menyadari di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada pewahyuan, ada kepekaan akan suara Roh Kudus, dan Tuhan akan memberikan kekuatan supaya roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan, bersaksi dan memenangkan jiwa untuk Tuhan. Kita harus bangkit, ibu-ibu. Ini sudah waktunya, ya. Jangan pikir, oh aku kan selamat, ya. Jangan, oh keluargaku selamat. Tapi bagaimana dengan orang di sekeliling kita, ya? Jadi layani Tuhan dengan menyala-nyala, dengan berapi-api, bersaksi dan memenangkan jiwa untuk Tuhan. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita ada di PBI? Bahkan ada juga beberapa yang menjadi anggota PBI, ya. PowerPoint 10 coba. Di situ ada firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 16 dan 17. 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Wow, nanti sebelum tidur malam disimak lagi firman ini ya ibu-ibu. Ini dalam sekali pengertiannya. Tapi saya tidak bisa menjelaskan untuk ibu-ibu harus buat ini, buat itu. Ya, tapi biarlah kita menyadari apa yang Tuhan rindukan dari kita dengan ayat 15. Yohanes 15 ayat 16 sampai 17 ini. Ya. Oke, kita berada di PBI saat ini bukan kebetulan. Semua dalam rencana dan kehendak Tuhan, bukan? Kita ditetapkan di PBI bukan karena kita yang memilih, tapi Tuhanlah yang memanggil dan memilih kita, supaya kita berbuah bagi kerajaannya. Firman Tuhan ini juga mengajarkan kita untuk hidup saling mengasihi. Itu sebabnya kita harus saling mendukung dan mendorong untuk maju bersama-sama. Jika satu korek api bisa membakar jutaan pohon,
Demikian pun satu kata negatif, satu pikiran yang negatif bisa menghancurkan semua yang positif. Amin. Itu sebabnya suatu persekutuan atau gereja tidak boleh ada satu batang korek api yang membakar yang lain. Sebaliknya, perkataan kita harus seperti pohon yang menciptakan banyak batang korek api yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Tentu ada amin ya ibu-ibu dengan kata-kata ini. Jadi ingat sekali lagi, Tuhan Yesus memanggil, memilih, dan menetapkan kita di bumi ini supaya kita menjadi mitranya untuk melanjutkan pekerjaannya yang besar. Yaitu apa ibu-ibu? Bersaksi dan memenangkan jiwa bagi Kristus. Kita ada di persekutuan PBI supaya kita diperlengkapi dan diberkati secara rohani. Dan jika kita diberkati secara rohani, maka Tuhan juga akan memberkati kehidupan jasmani, ekonomi, kesehatan, pekerjaan atau usaha, ataupun studi kita. Ingat ini. Ini pun janji Tuhan untuk kita semua yang saat ini mendengarkannya. Oke. Sekarang PowerPoint 11. Di situ dikatakan Matius 9 ayat 35. Ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya, ini satu contoh. Tuhan Yesusnya adalah teladan kita. Ya, kenapa? Dia diurapi oleh Roh Kudus dan mendemonstrasikan kerajaan Allah di bumi ini. Dan kita pun diurapi supaya kita menjadi duta-duta Kristus. Makanya ayat Matius 9 ini dicatat supaya kita bisa tahu kita ini duta-duta Kristus loh. Ya, jangan pikir aku selamat kok masuk surga nanti. Jangan, kita dipanggil untuk jadi duta-duta Kristus, ibu-ibu. Ya, contoh itu loh. Tuhan Yesus coba contohin teladan. Tuhan Yesus sudah memberi teladan bagi kita. Dia diurapi oleh Roh Kudus, bahkan mendemonstrasikan kerajaan Allah di bumi ini. Ya, Kisah Rasul 10 ayat 38 mengatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis oleh sebab Allah menyertai dia. Luar biasa bukan? Dengan adanya Roh Kudus, kalau kita diurapi dengan Roh Kudus, apapun yang kita minta, apapun yang kita doakan orang-orang yang sakit, yang lemah, yang terikat, semuanya itu pasti berhasil. Mereka dibebaskan, disembuhkan, dan lain-lain. Ya. Lalu di sini kita lihat lagi Tuhan Yesus diurapi dan dipenuhi dengan Roh Kudus untuk melayani selama Tuhan Yesus di bumi ini. Nah, inilah contohnya ya. Jadi karakter Kristus harus kita ikuti. Bahkan ada satu firman ini saya baru ingat. Tuhan berkata, bahkan engkau akan dapat menjalankan hal-hal ini, tapi akan lebih besar dari itu kekuatannya. Ya, itu janjinya. Demikian pun Allah memanggil kita. Bukan hanya untuk menjadi orang Kristen, tapi untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, dan memanifestasikan kuasa Roh Kudus di dalam dan melalui hidup kita. Dan PowerPoint 12 di situ dikatakan Sakaria 4 ayat 6 ya. Maka berbicaralah ia, katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya.
bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya. Jadi, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan kehidupan Kristen, apalagi untuk melaksanakan panggilannya apabila mengandalkan kekuatannya sendiri. Sebab kita pun sudah tahu kekuatan kita itu sangat terbatas. Jadi kita membutuhkan pengurapan Roh Kudus. Seperti yang tadi sudah saya bacakan di Sakaria 4 ayat 6. Nah, PowerPoint 13, kita baca lagi ya rame-rame. 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. Di situ dikatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Jadi betul sekali, hidup kita ini perlu di recharge kembali. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus yang memenuhi kita, hidup kita. Jadi dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, dan diisi firman Tuhan setiap saat supaya hidup kita tetap menyala untuk Tuhan. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kita menerima baptisan Roh Kudus? PowerPoint 14 berkata, bertekun dan berdoa bersama. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Kalau kita lanjut di PowerPoint 15, Kisah Rasul 4 ayat 31 sampai 33 berkata, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dan apa yang kita lihat di cara hidup jemaat mula-mula, adapun firman yang Kisah Rasul 4 ayat 32 berkata, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi, konklusinya kita butuh selalu. Kita selalu merindukan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini kuncinya, ya. Dan ayat PowerPoint 16 dikatakan bertobat. Baik secara pribadi maupun secara persekutuan, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti dikatakan Yakobus 4 ayat 6 dan 9. Tapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita, dan merataplah. Hendaklah tertawamu, kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Ini ada bagian-bagian dari firman Tuhan yang benar-benar harus kita perhatikan ya ibu-ibu. Kalau bisa dicatat, nanti sebentar malam sebelum tidur mungkin dibaca lagi ya. Nah, PowerPoint 17,
Minta dan jangan diam saja. Itu di Lukas 11 ya. Ayat 9 dan 13. Saya bacakan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapak, manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya untuk ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dan PowerPoint yang terakhir, di sini kami diajak tingkatkan kehausan kita untuk mendengar dan membaca firman Tuhan. Kisah Rasul, para Rasul 10 ayat 44-48 berkata, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Luar biasa ya. Kejadian ini benar-benar menjadi kesaksian. Bahkan kalau kita membacanya berulang-ulang, kadang-kadang cara pikirku nggak nyampe gitu loh. Betapa kuasa Roh Kudus itu bisa merubah orang-orang pada saat itu. Dan sampai saat ini pun kalau kita meminta kuasa Roh Kudus, ya, minta pertolongannya, pasti kita dikasih keberanian, ya. Jadi di sini sekali lagi baptisan Roh Kudus merupakan pertolongan yang sangat besar dari Allah Bapa Surgawi bagi semua orang percaya yang ingin hidup sebagai orang-orang yang berkemenangan dan menghasilkan buah-buah rohani dalam kehidupan dan pelayanan. Jadi dibaptis Roh Kudus adalah memberikan kita kuasa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai orang Kristen agar kita dapat semakin bertumbuh di dalam iman, dalam kerohanian kita. Kuasa Roh Kudus baru dinyatakan ketika kita proaktif untuk melangkah dalam melayani Tuhan. Demikianlah sedikit mengenai pencurahan Roh Kudus.